Hai, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik, di mana teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan proses pembelajaran, bukan hasil belajar. Nah, teori humanistik mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Dan ada juga menurut beberapa para ahli. Nah, salah satunya yaitu menurut ahli Arthur Combs, yang dimana Arthur Combs mengatakan atau memberikan pendapatnya bahwa belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Nah, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja. Dan menurut para ahli selanjutnya itu menurut Carl Rogel. Nah, di mana Carl Rogel mengemukakan pendapatnya bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai atau memahami antar siswa dan gurunya. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kepribadian positif dan hati nurani, mengembangkan kreativitas individu, membentuk pola pikir cerdas dan sikap positif, menghargai pengalaman belajar yang baru dan menarik bagi setiap siswa. Nah, itu untuk kelebihan dari teori humanistik. Untuk kekurangan dalam teori humanis yaitu pertama, pengujian tidak mudah. Kedua, beberapa konsep masih buram dan subjektif. Yang ketiga, kualifikasi yang sering disalahgunakan. Dan yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Untuk contoh pada teori humanis ini yaitu guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik terus semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, bantu siswa untuk menetapkan tujuan pembelajaran di awal tahun, kemudian menyusun rencana bagi siswa agar mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa dengan memberikan makanan ringan dan menciptakan hubungan yang baik dengan mereka sehingga kepercayaan bisa terhubung. Nah, selanjutnya, menciptakan kesempatan belajar yang menarik, misalnya meminta siswa untuk memberikan sistem pemerintahan di kelas agar mereka bisa lebih memahami peran dan fungsi lembaga pemerintahan. Bisa juga memanfaatkan jurnal-jurnal untuk membantu siswa fokus pada evaluasi diri dan perasaan mereka sebagai bagian dari pembelajaran yang dialami di kelas. Untuk penjelasan teori humanistik atau teori humanis dari saya, dan see you next video.